Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel Secara Sederhana, sebuah channel yang mencoba membahas teori dengan bahasa yang sederhana dari sudut pandang yang sederhana, sehingga akhirnya diharapkan bisa memberikan gambaran dengan cara yang lebih mudah gitu ya. Nah, hari ini kita mencoba membahas mengenai strategi rekrutmen dan seleksi untuk pasar internasional. Jadi kita ngomongin salah satu bahasan dalam mata kuliah MSDM internasional. Nah, kalau kita ngomongin MSDM internasional sebenarnya pekerjaannya hampir sama dengan MSDM lokal gitu ya. Cuma perbedaannya terletak pada karakteristik dari siapa yang kita kelola. Kalau misalnya di SDM lokal biasanya itu dari dalam negara tersebut, jadinya agak-agak lebih simpel dibandingkan dengan MSDM internasional. Saya nggak bilang lebih simpel, tapi agak lebih simpel. Kenapa? Karena kita ngomongin manusia gitu ya. Manusia dengan banyak perbedaan, manusia dengan banyak mimpi, manusia dengan banyak tujuan dan kebutuhan masing-masing. Nah, gitu juga dengan MSDM internasional, mereka punya karakter yang beda-beda, mereka punya skill yang berbeda-beda, mereka tentunya punya background yang berbeda-beda. Oleh karena itu, ini agak sedikit lebih menarik gitu ya dibandingkan MSDM lokal. Walaupun saya nggak pernah bilang kalau sebenarnya MSDM lokal itu membosankan, enggak. Tapi sekali lagi MSDM internasional lebih dinamis seperti itu. Nah, kalau kita ngomongin rekrutmen dan seleksi, kita ngomongin dulu secara sederhananya apa sih yang disebut dengan rekrutmen, apa seleksi. Kalau rekrutmen itu kan mengajak kandidat untuk bergabung dengan perusahaan kan. Jadi kita melihat di sini bagaimana perusahaan mencoba mencari kandidat-kandidat yang tepat buat perusahaan, dan bila ngomongin tentang seleksi kita ngomongin bagaimana kita meng-cross check data yang mereka miliki gitu ya, keahlian yang mereka miliki apakah sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Oke, kita langsung. Pertanyaannya, kenapa harus mengambil dari luar negeri? Kenapa nggak bisa dari dalam negeri? Pertama, tidak semua kandidat di dalam negeri mempunyai karakteristik seperti yang kita harapkan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dengan adanya karyawan dari luar negeri, gitu ya, kita bisa mendapatkan perspektif baru atau standar kerja baru, sehingga akhirnya kita bisa uh, membuat sistem atau prosedur kerja yang lebih bagus. Tentunya sekali lagi perlu dipertimbangkan ada kendala gini. Dalam masalah ini ada perbedaan bahasa, nilai, budaya, sistem hukum, dan juga masalah-masalah lain seperti ekspektasi dari kompensasi dan seterusnya. Tapi jelas sebuah perusahaan mau nggak mau dia harus selalu berhubungan dengan pihak luar, dan semakin besar perusahaan tentunya akan berhubungan dengan pihak yang lebih luas lagi, dalam hal ini mungkin kita ngomongin masalah global gitu ya. Nah, lanjut. Apa dan gimana, dari siapa kita bisa mendapatkan para kandidat ini? Kandidat untuk MSDM internasional gitu ya. Pertama kita bisa mendapatkan melalui agensi atau konsultan internasional, di mana mereka punya jaringan di beberapa negara atau lintas negara. Mereka bisa bentuknya seperti hunter gitu ya, mereka bisa mencari kandidat sesuai dengan kualifikasi kita. Tentunya di sini lebih cepat gitu ya. Kenapa? Karena mereka profesional. Cuma tentunya kita harus memikirkan biaya yang harus dikeluarkan. Kenapa? Karena nggak gratis dan nggak murah gitu. Nah, ini perlu dipertimbangkan. Tapi kalau misalnya harga menjadi masalah, maka kita bisa membuat cara dengan memanfaatkan platform digital gitu ya, seperti banyak yang ada seperti LinkedIn, Indeed, dan Glassdoor gitu ya. Dengan cara ini kita bisa lebih cepat untuk mengetahui siapa yang kira-kira cocok gitu ya, dan juga transparan karena setiap orang mempunyai apa ya, kesempatan yang sama gitu loh. Kalau misalnya kita pakai agency mungkin yang dikenal sama agency, tapi kalau misalnya dengan menggunakan platform digital ini kita bisa menjaring lebih banyak kandidat, sehingga akhirnya kita bisa tahu mana yang cocok buat kita, tentunya disesuaikan dengan karakternya. Dan dengan menggunakan platform ini kita bisa lebih hemat dibandingkan kita menggunakan headhunter atau agensi dari tenaga kerjaan gitu ya. Tapi ada untung dan ruginya, karena sekali lagi terkadang ya kalau kita ngomongin tentang platform digital gini suka ada kandidat yang
berlebihan dalam mencapai menuliskan atau menjabarkan kualifikasi yang mereka miliki. Tapi sekali lagi ada lebih dan ada kurangnya. Lalu berikutnya adalah kita menggunakan program internal transfer atau pertukaran karyawan, jadi penugasan lintas negara atau dirotasi, misalnya dari negara A kepada negara B. Ini bisa dilakukan kalau kita punya cabang di banyak negara, gitu ya. Dengan cara ini lebih mudah. Kenapa? Karena budayanya hampir sama. Jadi kita tinggal menempatkan orang di tempatnya sesuai dengan apa yang kita butuhkan tanpa harus berpikir panjang gitu ya, terlalu ribet atau kompleks untuk ngomongin masalah apakah budaya orang ini sesuai apa enggak segala macam, karena biasanya hampir sama gitu ya. Lalu berikutnya adalah rekrutmen melalui job fair atau pameran karir internasional. Ini bisa kita lakukan dengan cara kita datang ke sebuah negara dan membuka stand di sana, sehingga akhirnya kita bisa mendapatkan kandidat dari negara tersebut. Cuman balik lagi, ini juga sama seperti yang tadi tuh yang dari platform digital gitu ya. Ini juga perlu kita cross check lebih dalam lagi backgroundnya, keahliannya dan seterusnya gitu ya. Ada untung dan ada ruginya sekali lagi dari setiap yang ditawarkan. Lalu berikutnya adalah dengan cara kita mencari atau menanyakan kepada karyawan kita sendiri siapa yang kira-kira cocok untuk melakukan ini, atau mungkin misalnya ada mereka kenal orang di luar sana, di luar negeri yang mempunyai kapabilitas yang diinginkan gitu ya. Nah, program referral ini sebenarnya efektif bila dilakukan secara uh, netral gitu ya, tidak ada yang namanya subjektivitas dan seterusnya, sehingga akhirnya tadi perusahaan bisa mendapatkan penilaian dari karyawan yang cukup bagus gitu. Mudah-mudahan dengan cara ini sebenarnya ini lebih mudah dan lebih murah gitu. Cuman balik lagi, terkadang kalau ngomongin subjektivitas ini agak susah gitu ya. Sekali lagi kita ngomongin MSDM, kita ngomongin manusia gitu. Kita ngomong ada perasaan, suka dan nggak suka dan seterusnya gitu ya. Lalu kita juga bisa melakukan kerjasama atau kolaborasi dengan beberapa lembaga atau mungkin pemerintah. Dalam hal ini kita bisa meminta Kementerian Ketenagakerjaan untuk memberikan referensi buat kita gitu ya, atau mungkin kita bisa bekerja sama dengan organisasi rekrutmen antar negara gitu, atau organisasi internasional seperti ILO gitu ya. Ini kan organisasi punya PBB tentang ketenagakerjaan, pasti mereka punya database yang bagus. Nah, ini sekali lagi ada beberapa hal yang bisa kita ambil, kita pakai untuk mendapatkan kandidat-kandidat yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, ada tentunya tantangannya juga kalau kita ngomongin yang namanya ada peluang pasti ada tantangan gitu ya. Dalam rekrutmen dan juga dalam seleksi gitu ya. Ini juga masuk dalam bahasan pokok seleksi gitu ya. Ada hal yang harus diperhatikan gitu ya dalam merekrut dan juga menseleksi para karyawan. Yang pertama adalah adanya kompleksitas dari hukum dari negara para kandidat. Tentunya tidak sama dengan hukum yang ada di negara kita. Bila kita ingin merekrut karyawan dari misalnya dari Cina atau dari Jepang, kita juga harus tahu bahwa mereka punya sistem ketenaga kerjaan yang berbeda, gitu ya. Mereka punya aturan sendiri, misalnya tentang hak cuti, tentang tunjangan, tentang perlindungan tenaga kerja gitu ya. Juga misalnya tunjangan-tunjangan yang lain seperti kalau di Indonesia ada BPJS dan seterusnya. Dan ini sekali lagi harus diperhatikan gitu ya, sehingga akhirnya dalam proses seleksi juga kita bisa mempertimbangkan. Bila misalnya karyawan ini mempunyai kapabilitas yang cukup bagus, tapi kalau misalnya sistem hukum di negara asalnya ini agak sedikit ribet, juga mungkin harus dipertimbangkan apakah bisa dilanjutkan atau tidak. Karena sekali lagi kalau misalnya kita tidak comply, kita tidak mengikuti aturan yang berlaku, ini akan berakibat fatal bagi operasional perusahaan. Mungkin kita akan mendapatkan sanksi, juga mungkin juga akan mendapatkan
hukuman yang lebih dari sekedar sanksi, gitu ya. Lalu berikutnya tantangan dalam rekrutmen global adalah adanya ekspektasi gaji yang berbeda-beda, gitu ya. Kita kalau ngomongin gaji, kita ngomongin kompensasi bukan cuma sekedar masalah uang gitu ya, tapi juga ada tunjangan hidup, juga ada harapan untuk bisa lebih tinggi lagi gitu ya, sehingga akhirnya ini akan membuat permasalahan rekrutmen juga mengalami tantangan gitu, karena mereka punya background sendiri-sendiri sehingga akhirnya cara pandang mereka terhadap pekerjaan juga berbeda-beda gitu ya. Kalau kita ngomongin negara-negara Eropa, negara-negara maju, mereka tentunya lebih mementingkan besarnya gaji dibandingkan dengan yang lain, tapi berbeda dengan banyak negara di Asia di mana para pekerja Asia lebih mementingkan kelanggengan dalam bekerja. Nah, ini perlu kita sikapi dengan bagus sehingga akhirnya nanti tidak ditemukan kesenjangan gitu ya. Jadi misalnya gini, ada orang dari Eropa kerja di Indonesia gitu ya, tentunya mereka punya standar gaji yang berbeda dengan kita. Begitu kita berjalan, mereka bekerja, itu nanti akan ada sedikit banyak akan ada uh, banding membandingkan antara karyawan lokal dengan karyawan internasional. Nah, ini bisa berbahaya bila terjadi adanya gap atau perbedaan yang cukup besar antara para pekerja dari pekerja lokal dan juga internasional. Nanti akhirnya takutnya akan terjadi konflik gitu ya, akan setidaknya mungkin bisa terjadi demotivasi kerja. Dan ini harus hati-hati. Kita harus bisa menyeimbangkan antara gaji dari dua tipe karyawan ini, dari karyawan internasional dan juga dari karyawan domestik atau lokal. Tantangan yang berikutnya adalah tantangan perbedaan bahasa. Tentunya ini bukan cuma ngomongin masalah bahasa doang, tapi ada budaya juga. Ada hambatan dalam sistem rekrutmen yang paling jelas gitu ya, dalam proses seleksi, dalam proses wawancara itu kadang-kadang ada kandidat-kandidat tertentu yang mungkin bertemu dengan pewawancara yang kurang fasih bahasa Inggrisnya, atau mungkin kebalikannya, pewawancaranya fasih bahasa Inggris, tapi karyawan yang akan direkrut ini tidak menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pokok mereka atau bahasa utama mereka. Hingga akhirnya terjadi kesenjangan. Nah, dalam prosesnya juga begitu karyawan masuk ke dalam sebuah perusahaan juga sama, akan terjadi kesenjangan dalam bidang bahasa ini, bahasa, budaya, nilai, dan seterusnya. Dan ini perlu juga difikirkan oleh manajer di sumber daya manusia atau human resource department gitu ya. Jadi sekali lagi ini memang agak sedikit lebih kompleks dibandingkan MSDM lokal atau domestik. Nah, ini semua sebenarnya hanya gambaran sederhana aja dari apa yang bisa disampaikan mengenai proses rekrutmen dan juga seleksi, di mana di sini menyangkut dari beberapa kandidat yang didatangkan dari luar negeri atau kandidat dari dalam perusahaan yang ditempatkan di luar negeri. Tentunya sekali lagi manajemen atau manajer dari HRD atau Human Resource Department ini harus bisa melihat gambaran ini dengan jelas sehingga akhirnya nanti proses rekrutmen dan seleksi bisa berjalan seperti yang diinginkan. Baik, itu saja yang bisa disampaikan untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya pamit. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.